Nah, untuk latar belakangnya, manusia memiliki 3 kebutuhan dasar. Salah satunya adalah kebutuhan tempat tinggal atau rumah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, rumah dapat diartikan sebagai bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat, serta bisa dijadikan aset oleh pemiliknya. Nah, namun pada saat ini orang-orang cenderung melupakan akan pentingnya suatu rumah untuk hidupnya. Banyak orang-orang yang sekarang tinggal di rumah tidak layak huni, terutama di perkotaan. Nah, ini adalah eh, dampak dari perkotaan itu sendiri. Nah, salah satunya orang yang tinggal di rumah tidak layak huni itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut penelitian, sebesar 78,2% penduduk di negara berkembang tinggal di area kumuh dan 43% dari penduduk kota di negara maju tinggal di area kumuh juga atau slum area. Nah, slum area ini disebabkan oleh ledakan penduduk di perkotaan. Kemudian, slum area ini adalah salah satu masalah dari perumahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah sekarang sering menggiatkan atau mensukseskan program-program yang berkaitan dengan perumahan itu sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, bukan hanya memperbaiki rumahnya atau memperbagus rumahnya, namun juga livelihood dari keluarganya itu sendiri, sehingga perumahan ini berdampak besar sebetulnya bagi kehidupan di suatu tempat. Untuk ruang lingkupnya terdapat dua, yaitu materi dan wilayah. Untuk materi, hanya mengenai sustainable livelihood dan teori Turner. Nah, untuk variabel yang digunakan itu adalah keadaan keluarga, keadaan rumah, keadaan lingkungan, dan melalui dimensi lokasi, perumahan, serta penghasilan dan siklus kehidupan di RT 2, RW 8, Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Braga. Nah, ruang lingkup wilayah itu kita mengambil sampel di RT 2 RW 8 Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Braga, Kota Bandung, yang meliputi 3 rumah warga dengan kondisi dalam satu rumah sederhana terdapat lebih dari 2 keluarga dalam satu rumah. Nah, survei ini menerapkan metode descriptive analysis yang mana ini mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara. Kemudian untuk tekniknya, kita mengumpulkan data dengan cara studi literatur, observasi, dan analisis kondisi perumahan di lapangan, serta melakukan wawancara. Nah, definisi dan konsep urban livelihood. Nah, livelihood adalah istilah pembangunan yang menggambarkan kemampuan, kepemilikan sumber daya, dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dijalani. Nah, livelihood itu akan sustain ketika penghidupan yang ada memampukan untuk menghidupi dan pulih dari tekanan untuk orang-orang itu sendiri, dan memampukan orang untuk mengelola dan menguatkan kemampuan dan kepemilikan sumber daya untuk kesejahteraan dirinya yang saat ini maupun di masa yang akan datang, serta tidak menurunkan sumber daya kualitas yang ada. Perkenalkan, nama saya Nurselina Simarmata, NIM 1541890 akan menjelaskan kerangka urban livelihood. Kerangka sustainable livelihood yaitu memberikan gambaran secara nyata terkait realitas penghidupan unit komunitas tertentu yang diamati. Kerangka ini menjelaskan faktor-faktor utama yang mempengaruhi penghidupan masyarakat dan hubungan antar faktor tersebut. Kerangka kerja ini nantinya dapat digunakan untuk perencanaan kegiatan pembangunan baru ataupun menilai kegiatan yang telah dilaksanakan. Gambar 1, kerangka analisis livelihood DFID tahun 1999 menjelaskan masyarakat demi keberlangsungan hidup dan penghidupannya bertumpu pada aset-aset penghidupan yang beragam, seperti aset sumber daya alam dan lingkungan, sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur fisik, social capital, serta financial capital. Juga dijelaskan konteks kerentanan dari faktor eksternal, struktur dan proses yang berubah. Dari sini akan muncul strategi untuk kehidupan. Gambar 2, kerangka analisis livelihood Frank Ellis tahun 2000 juga memberikan ilustrasi suatu unit komunitas atau keluarga melangsungkan hidup dan penghidupannya dengan bertumpu pada aset yang dimiliki atau yang secara material dan imaterial melekat pada unit yang dimaksud, yaitu aset model sosial, model manusia, model finansial ekonomi, model sumber daya alam dan lingkungan, serta model fisik infrastruktur. Selanjutnya, ukuran sustainable livelihood. Sebuah penghidupan dapat dikatakan sustainable jika ia elastis dalam menghadapi kejadian tak terduga dan tekanan dari luar, tidak bergantung pada bantuan dan dukungan luar, atau jika bergantung, bantuan itu sendiri secara ekonomis dan kelembagaan harus sustainable, mempertahankan produktivitas jangka panjang SDA, dan tidak merugikan livelihood dari orang lain atau mengorbankan pilihan-pilihan livelihood yang terbuka bagi orang lain.
Selanjutnya ada prinsip dari sustainable livelihood. Terdapat 6 prinsip. Prinsip pertama, people center, artinya manusia dianggap sebagai pusat utama dalam pembangunan. Prinsip 2 yaitu holistic, artinya dapat mengidentifikasi mana hambatan-hambatan besar dan peluang-peluang menjanjikan untuk masyarakat. Prinsip ketiga, dinamis, artinya memahami dan belajar dari perubahan. Prinsip 4, membangun kekuatan dan kapasitas lokal, di mana prinsip ini menganalisis potensi yang ada di masyarakat tersebut dan mewujudkannya. Prinsip kelima, hubungan makro-mikro, di mana kegiatan pembangunan cenderung berfokus pada salah satu, yaitu tingkat makro dan mikro saja. Prinsip ini menjembatani kesenjangan antara fokus pembangunan makro dan mikro. Prinsip terakhir yaitu keberlanjutan dengan menimbang dari berbagai aspek. Selanjutnya, saya Natania 154-18042 akan menjelaskan mengenai teori Turner. Teori Turner merupakan teori yang berasal dari John Turner yang mengemukakan teori mobilitas tempat tinggal dengan istilah residential mobility. Terdapat beberapa dimensi yang bergerak secara paralel dengan mobilitas tempat tinggal. Dimensi ini ada 4 macam, yaitu dimensi lokasi, perumahan, siklus kehidupan, dan juga penghasilan. Dimensi dalam teori ini juga mengandung asas equilibrium, yang artinya orang yang lebih kuat ekonominya akan memperoleh sesuatu yang lebih baik dalam hal residential location. Selain itu, menurut John Turner, perilaku penduduk dalam menentukan tempat tinggal juga dipengaruhi oleh strata sosial, yaitu bridgeheaders, consolidators, dan status seeker. Nah, di bawah ini merupakan bagian teori mobilitas tempat tinggal yang diungkapkan olehnya. Setelah ini akan terdapat pemaparan video hasil observasi kami di Kelurahan Braga. Berikut ini merupakan hasil dokumentasi yang kami lakukan selama observasi. Jadi yang dari sisi kuning ini merupakan rumah pertama yang kami datangi, yaitu rumah Ibu Ani di RT 2 RW 8 Kelurahan Braga. Lalu pada bagian yang hitam itu merupakan rumah Bu Dede, rumah kedua yang kami datangi. Letaknya juga sama di RT 2 dan RW 8. Selanjutnya presentasi saya ambil alih.
Perkenalkan, saya Irfan 1541569, dan di slide ini masih ditampilkan hasil dokumentasi survei kelompok kami. Dari foto yang ditampilkan bisa dilihat kondisi rumah dan mata pencaharian dari Ibu Dede dan Ibu Imas yang berjualan makanan di depan rumah mereka sehari-hari. Selanjutnya adalah analisis hasil observasi survei dan wawancara kami yang dibahas melalui teori Turner berdasarkan dimensi lokasi, dimensi perumahan, serta dimensi penghasilan dan siklus penghidupan. Nah, di sebelah kanan bisa kita lihat ada gambar peta lokasi permukiman yang kami observasi. Nah, RT 2 RW 8 ini terletak di sebelah barat Jalan Braga dan bersebelahan dengan Sungai Cikapundung. Rumah yang kami observasi direpresentasikan oleh 3 titik merah yang terletak di dekat Sungai Cikapundung. Yang pertama kita bahas dari dimensi lokasi. Dalam dimensi lokasi, idealnya lokasi perumahan harus sesuai dengan rencana peruntukan lahan yang diatur dalam RT RW setempat atau dokumen perencanaan lainnya. Oleh karena itu, kita bandingkan berdasarkan beberapa kriteria apakah RT 2 RW 8 Braga ini sesuai dengan kondisi idealnya. Yang pertama, berdasarkan kriteria keamanan, kondisi existing sudah sesuai dengan kondisi ideal. Kemudian berdasarkan kriteria kesehatan ini, ada kondisi existing yang tidak sesuai dengan kondisi ideal, yaitu air Sungai Cikapundung yang berdasarkan beberapa riset ini memiliki kualitas yang tidak baik gitu. Kemudian dari kriteria kenyamanan, ini ada kondisi existing yang tidak sesuai dengan ideal adalah tidak adanya sarana umum seperti lapangan olahraga dan taman untuk tempat bermain anak-anak serta tingkat kebisingan yang cukup tinggi. Kemudian dari kriteria keindahan ini ada kondisi tidak ideal, yaitu tidak terlihat adanya ruang terbuka hijau, tetapi terdapat beberapa taman vertikal yang dibuat oleh warga setempat. Kemudian dari kriteria fleksibilitas ini, kondisinya tidak ideal, yaitu kondisi permukiman sudah sangat padat sehingga tidak bisa dilakukan pemekaran. Kemudian dari kriteria keterjangkauan jarak ini, kondisinya cukup ideal karena lokasi permukiman berada di pusat kota sehingga dapat dikatakan cukup dekat ke berbagai sarana dan prasarana umum. Nah, kemudian dari kriteria lingkungan yang berjati diri, ini masih ideal karena di kawasan permukiman ini masih sering dilaksanakan kerja bakti secara rutin, dan yang kita udah tahu, kerja bakti merupakan salah satu karakter sosial budaya masyarakat Indonesia. Lokasi perencanaan perumahan harus berada pada lahan yang jelas status kepemilikannya dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis. Mengenai status kepemilikan lahan, tidak ditanyakan dalam wawancara. Akan tetapi, ketiga narasumber mengatakan bahwa mereka telah tinggal di kawasan tersebut sejak lama, seperti keluarga Bu Ani yang baru pindah menempati rumah tersebut sejak 4 tahun yang lalu, tetapi rumah tersebut sebelumnya telah dihuni oleh kedua orang tuanya dan adiknya. Selain itu, ada Bu Dede yang telah tinggal di rumah tersebut, mengikuti suaminya yang telah tinggal sejak lama bersama saudara-saudaranya, dan yang terakhir Bu Imas yang telah tinggal di rumah tersebut sejak lahir, yaitu sekitar tahun 1960-an. Berdasarkan pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Dimensi lokasi juga dapat dipengaruhi oleh keterpaduan antara tatanan kegiatan dan alam di sekelilingnya dengan mempertimbangkan jenis, masa tumbuh, dan usia yang dicapai, serta pengaruhnya terhadap lingkungan. Dari hasil pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa perumahan di kawasan Braga ini memiliki kriteria yang sudah memenuhi syarat seperti keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan lingkungan berjadi diri. Namun masih terdapat beberapa kriteria yang belum memenuhi seperti kenyamanan karena permukiman yang terletak di tengah kota, fleksibilitas akibat perumahan yang terlalu padat, keserasian dan keteraturan, dan masalah kesehatan karena air yang biasanya digunakan masyarakat, yaitu Sungai Cikapundung, masih dalam keadaan yang kotor dan belum sesuai standar bersih. Ketentuan dimensi perumahan dapat dilihat di SNI 031733/2004 mengenai ketentuan dasar fisik lingkungan dan perumahan. Dapat dilihat pula pada konsep perhitungan ideal, yaitu satu keluarga menghuni satu rumah, dan pada pasal 22 ayat 3 UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman.
Diketahui bahwa luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 meter persegi. Dapat dilihat pula pada SNI 031733/2004, rumus menghitung kebutuhan luas kafling minimum suatu rumah, dan terdapat pada UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 pada pasal 24 mengenai perancangan rumah dilakukan untuk menciptakan rumah yang layak huni, dan berdasarkan peraturan Kementerian PUPR bahwa dalam menciptakan rumah layak huni harus mempertimbangkan faktor kesehatan, keamanan bangunan, dan keindahan serta kenyamanan. Berikut adalah tabel perbandingan kondisi 3 rumah hasil observasi dan analisis. Kriteria pertama yaitu kondisi fisik. Ketiga rumah berada di lokasi yang berdekatan, yaitu di pusat kota Bandung, Braga. Braga berada pada ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut, serta lokasi ini pula berada di daerah yang cukup datar. Selanjutnya adalah jumlah kepala keluarga. Rumah 1 terdiri dari 3 kepala keluarga, rumah 2 terdiri dari 4 kepala keluarga, dan rumah 3 terdiri dari 9 kepala keluarga. Untuk jumlah penghuni rumah 1 ada 10 orang, rumah 2 18 orang, dan rumah 3 21 orang. Luas kebutuhan kafling minimum dari rumah 1 adalah 288 meter persegi, rumah 2 518,4 meter persegi, rumah 3 604,8 meter persegi. Luas kafling rumahnya sendiri untuk rumah 1 kurang lebih 35 meter persegi, rumah 2 21 meter persegi, dan rumah 3 369 meter persegi. Untuk luas bangunannya, untuk rumah 1 terdiri dari kurang lebih 70 meter persegi, rumah 2 42 meter persegi, dan rumah 3 277 meter persegi. Untuk jaringan listrik, ketiga rumah memiliki daya listrik yang sama, yaitu 900 watt, dengan jarang terjadi pemadaman listrik. Untuk jaringan air bersih, rumah 1 menggunakan air pump, tapi jika tidak mengalir, mereka terpaksa menggunakan air sumur yang tidak layak konsumsi. Untuk rumah 2, mereka menggunakan air sumur yang tidak layak konsumsi. Untuk rumah 3, menggunakan air sumur yang layak konsumsi. Untuk keamanan konstruksi sendiri, rumah 1 menggunakan material bangunan permanen, yaitu dinding. Untuk rumah 2 juga menggunakan material dinding, tetapi beberapa bagian rumah masih ada yang terdapat menggunakan kayu yang terlihat tidak begitu kuat. Dan untuk rumah ketiga juga menggunakan material dinding, tetapi sudah banyak yang rusak karena usia yang sudah sangat tua. Perkenalkan, saya Safira Nisa 154-18-040. Pada dimensi perumahan, bagian berikutnya adalah pencahayaan dan sirkulasi udara. Untuk rumah pertama dan rumah kedua memiliki pencahayaan yang kurang karena terhalang oleh bangunan, sedangkan rumah ketiga sudah cukup baik. Untuk bagian atap, pada ketiga rumah masih terdapat kebocoran yang biasanya terjadi ketika hujan. Untuk bagian lantai, ketiga rumah juga sudah terbuat dari keramik yang mudah dibersihkan dan juga tidak lembab. Untuk bagian dinding, pada rumah pertama dan rumah ketiga telah terbuat dari batu sepenuhnya dan terlihat cukup kuat. Sedangkan untuk rumah kedua terbuat dari batu bata pada lantai pertama, tetapi lantai keduanya terbuat dari kayu yang terlihat rapuh. Selanjutnya adalah dimensi penghasilan dan siklus penghidupan. Dimensi ini membahas tentang kebutuhan hidup serta besar kecilnya pendapatan rumah tangga. Menurut Permen PUPR Republik Indonesia tentang kriteria masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dan persyaratan kemudahan perolehan rumah bagi MBR, kriteria MBR dilihat berdasarkan penghasilan setiap rumah tangga. Berdasarkan konsep pemerintah, MBR yang berhak mendapatkan subsidi perumahan adalah masyarakat dengan penghasilan maksimal 3,5 juta untuk rumah tapak dan 5,5 juta untuk rusun. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dan survei kelompok, didapatkan bahwa penghasilan keluarga Bu Ani atau rumah pertama didapatkan dari hasil bekerja di biro jasa dengan gaji di atas UMR. Kemudian, untuk keluarga Ibu Dede atau rumah kedua didapatkan dari hasil penjualan kecil-kecilan dan dari gaji suaminya yang bekerja sebagai pedagang di pasar dengan gaji hampir 2 juta setiap bulannya. Dan untuk keluarga ketiga, yaitu keluarga Bu Imas, penghasilan hanya didapatkan dari menjual lontong kari dan lotus di pagi hari, serta lotek di siang hari. Disimpulkan bahwa kedua keluarga, yaitu keluarga Bu Dede dan Bu Imas, merupakan kategori MBR, sedangkan Bu Ani bukan merupakan MBR. Yang terakhir adalah simpulan. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan bahwa untuk dimensi lokasi dan dimensi perumahan, ketiga rumah yang diobservasi masih belum memenuhi standar yang ditetapkan pada SNI 031733/2004 secara keseluruhan. Namun, terdapat beberapa kriteria yang sudah terpenuhi. Sedangkan untuk dimensi penghasilan dan siklus kehidupan, terdapat 2 keluarga yang masih berada pada standar masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, yaitu keluarga Bu Imas dan juga Bu Dede, sedangkan 1 keluarga yaitu keluarga Bu Ani disimpulkan tidak termasuk lagi ke dalam MBR.
Untuk sarannya, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kawasan Braga ini untuk melakukan revitalisasi kawasan. Sebenarnya sudah ada rancangan yang diberikan kepada warga, terutama rancangan terkait pembangunan dusun, revitalisasi fasum dan fasos, serta pengembangan SDM, tetapi belum terdapat perwujudannya.